Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara termudah untuk membuahkan anggur. Khususnya untuk teman-teman yang masih baru mulai menanam anggur. Jadi cara ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat anggur berbuah. Di usianya belum ada 4 bulan, ini 3,5 bulan kurang lebihnya. Anggur varian Lorano. Yang saya akan bahas mulai dari tempat tanam, cara pembentukan cabang, pemupukannya, dan kali ini adalah pemangkasannya untuk kita lakukan pembuahan. Ini planter bag 100 liter. Jadi kita tanam di planter bag 100 liter dengan sistem rambatan trellis single cordon di sini. Seperti ini. Menggunakan kabel telepon bekas ini, dan ini menggunakan benang nilon untuk rambatan ke atasnya. Di tempat terbuka tanpa greenhouse. Pertama-tama, media tanam ini merupakan campuran tanah dan kompos. Kompos dedaunan kering, termasuk kompos rumput. Hanya itu, jadi ini tidak menggunakan arang sekam maupun sekam mentah termasuk kohe. Sama sekali. Jadi nutrisinya dari pemupukan yang kita berikan, dan ini full menggunakan pupuk organik, POC, air lindi, dan PSB yang saya mix menjadi satu. Hasilnya seperti ini. Bibit hasil sambung pucuk di sini. Rostoknya Isabella, variannya Lorano, di pot 100 liter. Ketika sudah bibit kita tanam, sejak kecil kita belokkan ini di kabel terbawah ini, karena ini kita buat kabel rambatannya 3, 1, 2, 3 sampai atas dengan tinggi 2 meter. Oke, setelah kita belokkan, kita memelihara secara keseluruhan tunas air di awalnya sebelum kita seleksi seperti ini. Setelah mencapai panjang 1,5 meter, cabang sekunder ini kita potong. Jadi dari sana kelihatan primer yang kita belokkan kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder ini. Setelah 1,5 meter kita langsung potong. Tunas air yang pertumbuhannya terlalu tertinggal ini kita buang. Kita memelihara tunas air yang pertumbuhannya vigor sekaligus untuk memberikan space, karena ini tidak sistem rambatan V ya, jadi ini vertikal. Bukan ke kiri dan ke kanan tetapi semuanya ke atas. Jadi kalau kita memelihara seluruh tunas air dari awal untuk kita jadikan cabang tersier, ini terlalu berhimpit-himpitan, kecuali kita belokkan ke sana dan ke sini atau membentuk huruf V, itu bisa. Kalau seperti ini nanti terlalu rapat. Karena itulah kita di awal memelihara seluruh cabang tersier, kemudian yang terlalu tertinggal kita buang. Saat ini terbentuk 8 cabang tersier yang ideal untuk kita lakukan pemangkasan. Seperti ini. Jadi tunas air yang kita tumbuhkan, yang terlalu tertinggal kita buang, sekaligus untuk memberi space, yang vigor kita pelihara. Tunas air kita buang semuanya sejak awal. Kita hanya menyisakan tunas air terujung yang kita lakukan asal break seperti ini. Jadi penting dalam merambatkan ini ke atas, jika terlilit atau menekuk secara ekstrim, maka aliran nutrisi akan terhambat dan membuat bat pecah dini, sehingga program pembuahan berdampak menjadi gagal. Karena itulah, jika aliran nutrisi ini langsung ke atas lurus seperti ini, dan kita melakukan asal break di ujung cabang sana, tunas bat tidak pecah. Ini sering dikeluhkan teman-teman, tunas batnya pecah dini ketika tunas airnya dibuang. Di pohon ini sekaligus untuk membuktikan bahwa cara seperti ini tunas air atau tunas bat tidak pecah dini.
seluruh cabang ya. Dan ini sudah mulai berkayu seperti ini. Ini kelihatan batnya juga sudah gemuk. Penyemprotan fungisida kita lakukan 1 minggu sekali di musim hujan. Ketika hujan reda, intervalnya kita renggangkan menjadi 2 minggu atau 3 minggu sekali, karena ini di tempat terbuka tanpa naungan atap UV. Kepanasan dan kehujanan. Antrakol, amistartop, dan ditan itu fungisida yang kita gunakan secara selang-seling supaya hama tidak kebal. Sedangkan untuk pestisida atau insektisida saya menggunakan antrakol. Ulangi, untuk pestisida atau insektisida yang saya menggunakan Abasel dan Regen. Juga secara selang-seling untuk menghindarkan tanaman anggur ini dari serangan hama. Dan alhamdulillah ini daunnya mulus, tidak terserang hama meskipun di tempat terbuka seperti ini. Itu perawatannya. Untuk pemupukannya kita melakukannya seminggu sekali dengan POC, air lindi, dan PSP yang kita mix jadi satu dengan perbandingan 1:15. Misalkan airnya 15 liter, POC-nya 1 liter. Tetapi untuk program pembuahan kita menggunakan perbandingan 1:10. Ketika kita menggunakan air 15 liter seperti ini, saya menggunakan 1,5 liter campuran PSB dan air lindi. Oke. Sebelum kita buahkan, ini kering ya. Kita akan siram dengan air 15 liter campuran pupuk ini. Ini pupuk yang kita larutkan dalam air 15 liter. Kita akan siramkan di sini. Dan ini saya lakukan pemangkasan sore hari saat ini. Seminggu yang lalu juga telah kita pupuk dengan 1:10. Jadi kita menerapkan perbandingan 1:10 sebanyak 3 kali ini. Baru sekarang kita akan lakukan pemangkasan pembuahan. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai menanam anggur, yang kemarin bertanya sejak kapan batang primer dibelokkan di rambatan sistem telis, ini langsung kita kasih contoh dulu. Ini agak jelek karena belum kita rawat. Di tempat terbuka hal seperti ini wajar nih. Ini masih kecil, kita belokkan, tunas air kita tumbuhkan, sama seperti yang di sebelah sana. Itu juga ini kelihatan di sini. Ini varian Boris Van, hasil bibit sambung pucuk di sini, kelihatan ya ini. Kita naikkan, langsung kita belokkan. Seperti ini penampakannya. Jadi kita membentuk cabang sekunder sejak kecil, langsung kita belokkan, tidak kita naikkan dulu. Langsung kita belokkan, dan tunas air kita pelihara untuk menjadi cabang tersier seperti ini. Ini jaraknya cukup pendek dari sana ke sini, di sini, karena berbenturan dengan varian Taldun yang ada di sebelah sini, ini sedang kita pangkas. Ini kelihatan ya. Ini seperti ini. Ini varian Boris Van. Cuma kurang dari 1 meter kita membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cabang tersier. Oke, kita berpindah ke sana. Kalau ini bibit-bibit anggur Jupiter ya, yang siap tanam. Untuk teman-teman yang minat bisa hubungi WA saya. Ready dalam jumlah yang banyak untuk bibit anggur Jupiter ini. Ini seperti ini. Oke. Tapi kita tidak bahas ini. Yang kita bahas adalah cara pemangkasannya. Jadi, kenapa ini saya bilang cara termudah? Karena dalam proses pembentukannya cabangnya juga mudah. Cuma primer yang kita belokkan, tunas air kita pelihara sebagai cabang tersier. Setelah panjangnya sampai ke rambatan teratas kita lakukan nasal break. Pemupukannya juga cuma menggunakan pupuk organik gratis karena kita buat sendiri, mudah dan murah, serta bisa ditiru oleh kawan-kawan di rumah. Gak usah ragu, ini hasilnya berbuah. Ini juga berbunga lagi. Ini berbuah, ini Verizon seperti ini, mulus meskipun di tempat terbuka. Ini sudah berbunga lagi.
dengan menggunakan pupuk full organik. Kita akan lakukan pemangkasannya. Oke, untuk cabang tersier, ini yang pertama terlalu tertinggal, kita potong, sisakan 1 mata tunas. Seperti ini. Ini sudah cukup besar, meskipun belum seukuran sedotan, kita cari bat potensialnya di sini. Oke. Udah kita pangkas. Ini terlalu kecil, kita sisakan 1 mata tunas saja. Oke. Ini yang kecil udah kita buang. Seperti ini ya. Jadi ini kita membuahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabang tersier. Kita dekatkan supaya kawan-kawan tahu di mana pemangkasannya. Ini seperti ini kecil. Internotnya pendek nih. Jarak antar ruas ini pendek. Jangan memaksakan. Ketika kita lakukan pemangkasan di sini, besar kemungkinan zong. Sama seperti ini. Jadi kita urut dulu terus naik. Kita nggak usah hitung boot untuk pembuahan pertama seperti ini. Kita mencari bat potensial. Supaya apa? Supaya pemangkasannya berhasil membawa buah. Kita urut dari bawah biar teman-teman tahu. Terus ini belum, naik lagi. Nih, ini bat potensial. Seperti ini. Oke. Kelihatan bulat dan gemuk. Kita buang 2 daun teratas karena cabang sudah coklat seperti ini. Lalu kita pangkas. Oke. Ini hasilnya. Kurang lebih 50 cm pemangkasannya. Kita nggak hitung boot untuk kali ini. Kita mencari interval atau untuk kita mencari interknot. Maksud saya bukan interval ya, interknot atau jarak antar ruas yang tidak terlalu pendek atau ideal atau normal. Seperti ini. Kita berpindah ke sebelahnya. Oke. Kita pangkas rata dengan sebelah sini. Oke. Lanjut ke sebelah sini. Nah nih, ini kelihatan. Terus ini masih runcing, mulai membulat. Ini mulai membulat. Ini membulat tetapi memendek. Kita nggak akan pangkas di sini. Kita pangkas turun. Ini interknotnya memendek. Kita cari yang normal. Nah, ini normal. Kita pangkas di sini. Oke. Sudah 3 ya. 1, 2, 3, 4. Ini ketemu di sini. Oke. Kita buang daunnya. Seperti ini. Lanjut kita ke sebelahnya. Dari pemangkasan ini nanti kita langsung update. Dan setelah kita pangkas ini juga kita langsung spray fungi dan insek untuk menghindarkan tanaman ini dari serangan jamur dan hama. Jadi kalau tidak kita spray, ini agak terlilit tali ya. Jadi kita harus mangkas di sini. Oke. Seperti ini yang terakhir. Oke. Selesai. Kita sudah pangkas seperti ini.
2 daun terujung kita pangkas supaya batnya cepat pecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti baru kita rapikan sebentar. Seperti ini penampakannya setelah kita lakukan pemangkasan pembuahan. Oke. Sekarang kita pupuk. Ini 15 liter campuran air dengan perbandingan 1:10. Jadi air lindinya yang telah kita campur dengan PSB sebanyak 1,5 liter. Jadi ini sebelum kita siram ya, langsung kita pupuk seperti ini 15 liter. Penyiraman akan kita lakukan 3 hari lagi dengan air biasa. Selanjutnya setelah ini pemupukan rutin tetap kita lakukan dengan pupuk organik seperti ini dengan perbandingan 1:15 kembali. Inilah cara termudah untuk membuahkan anggur. 2 minggu ke depan saya akan update, atau 14 hari setelah pruning saya akan update hasilnya. Dari hasil pemangkasan yang saya lakukan pada hari ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.